Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda Nurhanafi, pemilik UPR Melestari. Baik, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penetasan dan perawatan larva ikan nila. Sebelum kita melakukan penetasan telur dan perawatan larva ikan nila, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, kita siapkan media ataupun kolam. Nah, kolam ini nantinya akan menjadi tempat hidup bagi si larva. Tempat itu bagi si larva, di mana larva itu baru menetas seperti itu. Kemudian jangan lupa juga untuk alat tetasnya. Nah, di sini saya menggunakan kolam beton dengan ukuran 1,5 meter dikali 3 meter dengan ketinggian kolam itu kurang lebih di 50 cm seperti itu. Nah, sebelum kolam ini digunakan, yang harus kita lakukan ini adalah pembersihan kolam. Pembersihan ini, kalau kolam beton itu harus kita bersihkan dari lumut kotoran yang masih tersisa di kolam. Kemudian kita sikat dinding dasar, biasanya di situ masih ada lumut, dan harapannya kita sikat ini bersih gitu. Dan ini menjadi salah satu sanitasi. Dan setelah bersih kita jemur. Nah, untuk penjemuran sendiri khususnya kolam beton tidak terlalu lama, cukup di 1-2 jam, tapi tetap tergantung cuaca. Jikalau cuaca itu kurang bagus ya ditambahin nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu lama, karena ini takutnya kolam ini akan pecah ataupun bentet. Setelah pengeringan, lanjut kita pengisian air. Untuk air sendiri jangan terlalu tinggi, diusahakan di ukuran 20 cm ataupun di 30 cm ketinggian airnya. Nah, setelah terisi, lanjut kita pemasangan pompa ataupun persiapan di tempatnya, tempat penetasan telur. Di sini saya menggunakan alat penetasan itu yang sederhana, yang bisa kita semua gunakan atau kita semua bisa manfaatkan, dari galon. Dan untuk sistemnya yang jelas ini tujuannya untuk mengaduk agar telur ini tidak menyatu seperti itu, karena kalau telur ikan nila ini menyatu dia akan tidak menetas, maka dari itu dibutuhkan untuk pengadukan. Nah, sebenarnya kalau kita pakai aerasi tetap bisa, namun untuk airnya itu, kondisi airnya jika menggunakan aerasi itu bau, dan itu menyebabkan daya tetas telur ini menjadi rendah. Makanya lebih bagus diputar menggunakan air dengan menggunakan pompa. Telur ikan nila ini akan menetas di hari ketiga ataupun keempat, tergantung dari kematangan ataupun usia si telur ikan, seperti itu. Nah, prinsipnya jika kita menggunakan alat ini, yang jelas nanti ketika larva itu menetas dia akan langsung turun ke kolam seperti itu. Nah, untuk proses penetasan ini cukup di 3-4 hari itu telur itu sudah menetas dan tidak perlu diberikan pakan. Kita berikan pakan setelah jarak si larva ini menetas itu kurang lebih di 3 hari. Setelah larva ikan nila itu berumur 3 hari setelah menetas, kita berikan pakan buatan, karena ya pakan buatan ini sudah bisa kita berikan gitu, karena nutrisi yang dibutuhkan terutama untuk larva ikan nila sudah terpenuhi. Ya, untuk bagusnya sih benernya pakan alami, namun untuk menekan biaya produksi ikan nila kita bisa menggunakan pakan buatan. Di sini saya menggunakan pakan buatan itu pakan tepung, pakan udang itu Fengli 0, bisa juga menggunakan PSP ataupun PF100. Nah, di sini saya menggunakan dengan metode pasta. Jadi kita tuangkan pakannya, kemudian kita siram dengan air secukupnya, tidak boleh terlalu kental, tidak boleh terlalu kering gitu, seperti itu. Kemudian kita bulat-bulatkan kecil untuk dibagi nanti di kolamnya, supaya lebih bisa merata gitu dan semuanya bisa makan, tidak ada yang kurang ataupun tidak ada yang tidak makan.